Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam. Sudah lama berjuang untuk menggapai karakter Kristus. Tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang telah saya terima dari Tuhan. Matius 25 ayat 26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya loh. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin mendapat kiriman topik yang lain dari YouTube, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas. Jangan jempol yang ke bawah loh. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-47, Senin 3 Juli 2022, dengan topik contoh dialog memberitakan Injil, contoh percakapan memberitakan Injil. Di video ke-42 telah saya sampaikan kerangka memberitakan Injil terdiri dari 6 langkah. Sekarang saya mencoba memberikan contoh dialog menggunakan kerangka itu satu persatu. Langkah ke-1 begini, langkah kedua begini. Yang kita awali dengan basa-basi pergaulan tentunya. Ya, selamat pagi, ya, pergaulan. Setelah pergaulan erat, baru dekat, baru kita menyampaikan Injil ini. Roma 8 ayat 3-4 ini dasar kerangka itu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat oleh sebab tak berdaya oleh daging, ini langkah pertama. Langkah pertama. Langkahnya ini, rangkanya ini, isinya begini. Apakah Anda sependapat dengan saya bahwa saudara dan saya adalah orang berdosa? Tentu dia jawab, iya, mana ada orang tidak berdosa. Kita lanjut. Kita tahu bahwa dosa harus dihukum, bukan? Iyalah, habis mau bagaimana lagi? Jawabnya tentu kepepet dia. Langkah kedua, telah dilakukan oleh Allah. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, itu langkah 1, bercerita tentang hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, manusia gagal, manusia berdosa, harus dihukum. Langkah kedua, telah dilakukan oleh Allah. Saya mau sampaikan kabar baik kepada saudara, bahwa karena kasihnya kepada umat manusia, Allah telah mengambil alih hukuman kita itu. Ini kabar baik, bukan? Kita harus dihukum, tapi Allah mengambil alih. Telah dilakukan oleh Allah, itu ayatnya. Dengan jalan apa Allah mengambil alih hukuman kita? Langkah ketiga, dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Langkah ketiga, Allah mengambil alih hukuman yang seharusnya kita jalani dengan jalan mengutus Yesus Kristus dikandung dan dilahirkan oleh seorang perawan bernama Santa Maria pada tahun 1 Masehi. Kelahiran ini diperingati pada tanggal 25 Desember seperti saudara sering dengar. Menjelang 25 Desember setiap tahun kita mendengar lagu Malam Kudus, ya, lagu-lagu gereja itu diperingati. Yesus itu sebelum dikandung oleh Maria ini berada di sorga, tidak ada dagingnya. Dasarnya adalah Yohanes 8:58.
Setelah diutus masuk ke dalam rahim Maria, dikandung 9 bulan plus 10 hari, pada tahun 1 Masehi, beliau dilahirkan sebagai bayi serupa dengan kita semua. Oh ya, tapi saya beragama anu. Kita lanjutkan saja. Allah mengasihi semua manusia, agama apa saja. Apakah saudara berkenan mendengar kelanjutan penuturan kasih Allah ini? Silakan. Asal tidak panjang loh. Ia, langkah keempat, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini aslinya ayatnya. Ketika menjadi dewasa, ini dialognya, Yesus Kristus yang tidak berdosa itu dijatuhi hukuman atas dosa-dosa semua manusia. Termasuk dosa saudara dan saya. Wah, itu tidak adil dong. Kita yang berbuat dosa harus bertanggung jawab atas dosa-dosa kita sendiri. Benar sekali pendapat saudara ini. Hukum Taurat menuntut kita semua harus dihukum. Kita semua harus binasa di neraka. Namun karena kasihnya, beliau tidak tega melihat orang berdosa dihukum di neraka. Karena kasihnya, Allah tidak tega melihat manusia dihukum di neraka. Ini dasarnya Yohanes 3:16. Beliau mengambil alih hukuman kita dengan jalan mengutus Yesus Kristus menggantikan hukuman kita dengan disalib untuk menghukum dosa. Dosa dihukum sehingga kita tidak dihukum. Dosa kita dihukum di atas dagingnya Tuhan Yesus. Pandai-pandailah memilah-milah mana yang kita ucapkan kepada sebagai dialog penginjilan, mana sebagai penjelasannya. Langkah kelima, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Dengan disalibnya Yesus Kristus, hukum Taurat dibuat tidak berkuasa menuntut kita lagi untuk dihukum. Hukum Taurat tidak berkuasa menuntut kita dihukum. Contoh, kamu orang berzina, kamu mesti dilempar batu. Iya, itu hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu sudah digenapi. Hukumanku sudah digantikan oleh Yesus Kristus yang diutus oleh Allah datang ke bumi. Itu yang disalib itu. Nah, saya sudah mau. Berarti saya bukan orang berdosa lagi. Dengan disalibnya Yesus Kristus, hukum Taurat dibuat tidak berkuasa menuntut kita, menuntut saudara dan saya untuk dihukum. Karena tuntutannya sudah dipenuhi. Tuntutannya apa itu? Dosa harus dihukum. Itu oleh manusia tidak berdosa bernama Yesus Kristus ini. Tuntutannya sudah dipenuhi oleh manusia tidak berdosa yang bernama Yesus Kristus ini. Karena beliau adalah Allah yang menjadi manusia. Jika hukum Taurat tidak berkuasa menuntut kita, maka kita bukanlah si terhukum lagi. Kita ini semua si terhukum, bukan terdakwa. Sudah jelas terhukum, harus dihukum masuk neraka. Sebab hukuman atas dosa adalah maut. Melainkan kita berstatus orang yang dibebaskan dari tuntutan hukuman, bukan tuntutan bukan dakwaan, dibebaskan dari dakwaan, bukan. Dibebaskan dari tuntutan hukuman, sudah pasti ini dihukum. Kalau didakwa kan harus dibuktikan, harus ada saksinya apa. Tidak, ini langsung memang sudah terhukum, sudah mentok kita ini. Nah, kita menjadi selamat. Ulangi. Dengan disalibnya Yesus Kristus, hukum Taurat dibuat tidak berkuasa menuntut kita dihukum. Karena tuntutannya sudah dipenuhi oleh manusia tidak berdosa bernama Yesus Kristus. Jika hukum Taurat tidak berkuasa menuntut kita, hukum Taurat tidak berkuasa, maka kita bukanlah si terhukum lagi. Melainkan kita berstatus orang yang dibebaskan dari tuntutan hukuman.
kita menjadi selamat. Maukah saudara menerima anugerah Allah ini? Ya, kita tanya. Jika saudara bersedia membuka hati dan mengatakan, ya, saya mau, maka selain saudara berubah status bukan lagi si terhukum, saudara diberi hak menjadi anak Allah. Boleh panggil Allah itu Aba, ya Bapa. Hidup bergaul dengan Allah. Langkah ke-6, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dari langkah pertama, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. 2, telah dilakukan oleh Allah. 3, dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. 4, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus. 5, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. 6, ini yang terakhir, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Penjelas. Dialognya, anugerah penggantian hukuman ini berlaku dengan syarat kita tidak lagi hidup menurut daging. Artinya kita tidak hidup menurut keduniawian lagi, melainkan menurut roh. Jadi bukan setelah dibebaskan dari hukuman, lalu kita berbuat dosa lagi. Itu penjelasan. Itu kata orang umum. Maka dari itu orang Kristen harus rajin menjelaskan ini. Para pendeta ya, termasuk saya ini giat-giatnya memberitakan bagaimana memberitakan Injil itu. Jangan sampai di mimbar, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Mari kita beritakan Injil. Tapi nggak diajari di mana dimulai. Yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Ini langkah ke-6, habis. Anugerah penggantian hukuman ini berlaku dengan syarat kita tidak lagi menurut daging. Tidak lagi hidup menurut daging. Artinya kita tidak hidup menurut keduniawian, melainkan menurut roh. Kita mempunyai arah hidup. Arahnya yaitu harus hidup kudus sama seperti Allah. Bisa karena kita masih di dalam daging, bisa gugur. Bisa juga sengaja berbuat dosa. Nah ini repot nih kalau sengaja. Kalau gugur, gagal, kepleset, ada jalannya. Jika kita tidak hidup menurut standar patokan ini, Matius 5:20 juga mengatakan begitu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi sudah dibebaskan, harus hidup suci seperti Allah. Jika kita tidak hidup menurut standar patokan ini, saudara, maka keselamatan kita otomatis batal. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, itu kan batal. Yang tidak hidup menurut daging, Roma 8 ayat 4. Yang tidak hidup, kata yang adalah satu syarat, conditional term. Tidak hidup menurut daging. Jadi kalau hidup menurut daging, ya otomatis batal selamat. Yang tadi diceritakan panjang lebar tadi, itu Allah menggantikan hukuman dan sebagainya, itu tidak jadi bagi kau. Bagi kamu tidak jadi. Batal. Itu kekristenan, keselamatan di dalam Yesus Kristus, ada resiko tidak selamat. Ada. Bukan sekali selamat tetap selamat, tidak. Hidup suci. Sama seperti Allah. Bentak orang, salah. Tidak boleh. Tidak, saya salah. Saya cabut itu kata-kata. Saya menyesal itu. Minta maaf. Saya berjanji tidak melakukan lain. Kepada Anda dan kepada orang lain. Ada 2 masalah di dalam hidup bertarget kudus sama seperti Allah ini. Kesatu, yaitu jika kita terpeleset berbuat dosa. Berdosa itu mulut ini loh. Karena di dalam softwarenya, ya itu mesti direparasi tiap hari, setiap saat. Disempurnakan lewat firman Tuhan.
Satu, kepleset berbuat dosa. Kedua, jika kita sengaja berbuat dosa. Akan kita bahas pada video berikutnya. Saya akan membuat juga ulasan tentang ini. Supaya video ini tidak terlalu panjang. Orang tidak mau kalau terlalu panjang katanya. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati. 6 langkah dialognya. 6 langkah memberitakan Injil berisi dialognya. Bagaimana apa yang kita ucapkan kepada sesama kita, sahabat saudara, apa teman, atau di pesawat terbang, atau duduk antri dokter, di mana-mana kita memberitakan Injil, di rumah makan. Ya, demikian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.